Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap semoga seluruh umat-umat Tuhan yang terus mendengarkan pekabaran firman Tuhan akan diberkati Tuhan, akan terus tetap sehat, kuat, dan terus berada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, menyerahkan kendali kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan berbicara, mengurapi, menuntun kami, sehingga kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Hukum Allah Muncul di Langit. Ayat intinya diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-6. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Keterangannya, awan pun berlalu dan langit yang penuh bintang kelihatan, dengan kemuliaan yang tak terucapkan, yang berlawanan dengan cakrawala yang gelap dan gemuruh di sebelahnya. Kemuliaan kota di sorga memancar dari gerbang yang terbuka. Di dalam bait suci, peti perjanjian yang berisi 2 loh batu akan kelihatan. Kedua loh batu ini dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. Pada 2 loh batu itu, 10 perintah yang ditulis oleh jari Allah akan kelihatan. Kedua loh batu ini kini tersimpan di dalam peti perjanjian itu yang menjadi kesaksian meyakinkan terhadap kebenaran dan tuntutan mengikat dari hukum Allah. Yang berpikiran dan berhati tidak suci merasa bahwa mereka cukup berkuasa untuk mengubah masa dan hukum Yehova. Tetapi di dalam arsip di sorga, di dalam peti perjanjian Allah, terdapat perintah-perintah yang asli yang tertulis pada 2 loh batu itu. Tidak ada kekuatan di bumi yang mempunyai kuasa untuk mengeluarkan kedua loh batu itu dari tempat penyimpanannya yang kudus di bawah tata anugerah. Akan muncul di tengah langit suatu tangan yang memegang kedua loh batu itu yang dipertautkan menjadi satu. Nabi berkata, langit menceritakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Mazmur 50 ayat yang ke-6. Hukum yang kudus itu, yaitu kebenaran Allah yang di tengah-tengah guru dan nyala api dimaklumkan dari Sinai sebagai penuntun kehidupan, yang kini dinyatakan kepada manusia sebagai hukum pengadilan. Tangan itu membuka loh itu, dan di sana kelihatanlah hukum 10 firman itu, tertulis seolah-olah dengan pena api. Kata-katanya sangat jelas sehingga semua dapat membacanya. Ingatan dibangkitkan, kegelapan tahyul dan pembangkangan lenyap dari setiap pikiran, dan 10 firman Allah singkat dan mudah dimengerti dan berkuasa disuguhkan supaya dipandang oleh semua penghuni bumi. Tidaklah mungkin untuk melukiskan kengerian dan keputusasaan mereka yang menginjak-injak tuntutan-tuntutan kudus Allah. Musuh-musuh hukum Allah, mulai dari para pendeta sampai kepada tingkat anggota biasa, mempunyai gagasan baru terhadap kebenaran dan kewajiban. Mereka telah terlambat mengerti bahwa hari Sabat sebagai hukum yang keempat merupakan materai Allah yang hidup. Hukum Allah muncul di langit. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat luar biasa. Ketika mayoritas penduduk dunia bergabung dengan setan dan agen-agennya, menyatakan bahwa hukum Allah sudah dipalangkan, hukum Allah sudah tidak berlaku lagi. Bahkan segala tuduhan diberikan tentang hukum Allah, bahwa hukum Allah sudah dirubahkan dari yang semula kepada yang sekarang ini menurut apa yang dipandang mayoritas benar. Ketika waktunya tiba,
Tuhan akan membuka tabut perjanjian yang berada dalam bilik yang maha suci di sorga. Dan tangan itu akan membuka 2 loh batu itu. Dan 10 perintah Allah, 10 firman Allah itu akan tampak di langit. Dan semua mata akan melihatnya. Ke-10 firman Allah itu singkat dan mudah dimengerti, berkuasa dan disuguhkan sehingga seluruh penghuni bumi dapat melihatnya. Musuh-musuh Allah, bahkan dari para pimpinan gereja sekalipun, para pendeta, para pemuka agama yang telah mengkhotbahkan, yang telah menyatakan bahwa hukum Allah itu sudah dipalangkan, sudah tidak berlaku lagi, sampai kepada seluruh anggota-anggota yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah diselewengkan itu, akan menyadari keabsahan hukum Allah yang akan tetap berlaku dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan mereka telah terlambat mengerti bahwa hukum yang keempat, yaitu hukum Sabat itu adalah meterai Allah, tanda kepemilikan dari Allah sendiri bagi umat-umatnya. Untuk itu, ketika kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan keraskan hatimu. Jangan tunggu pintu kasihan tertutup baru kita rindu memperbaharui kehidupan kita. Sepanjang masih ada kesempatan, mari datang lebih dekat kepada Tuhan. Perbaharui hidup kita untuk lebih dekat kepada kehendak-kehendak Tuhan, meminta pertolongan sorga agar kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga tabiat Kristus, kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia yang tertera dalam 10 perintah Allah itu akan hidup nyata dalam kehidupan kita, karena Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, menyatakan kekekalan hukum Allah, bahwa hukum itu tetap sama dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, dan terus berlaku, merupakan standar pengadilan surga, bahkan merupakan standar dari tabiat Allah sendiri. Pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon kecurahan roh hujan akhir kiranya menjadi bagian kehidupan kami, yang memampukan kami untuk lebih mengerti kehendak Tuhan, dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa siap menerima meterai Allah yang hidup. Sepanjang kami berada di dunia ini ya Bapa, dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, bantu kami untuk terus bergantung kepadamu dan menyerahkan setiap hal yang Kau percayakan dalam kehidupan kami untuk dipakai semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.